Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Azahra Aryadi dengan NIM 22109111200008 dari PSKP SFPI KWLM 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari bagian tulang, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk bagian ekstremitas atas, kita dapat melihat di sini ada bagian clavicular dan bagian scapula. Di bawah dari bagian sini, di bagian brachium atau bagian lengan atas itu terdapat os humerus, dan di bawah sini, di bagian antebrachium atau lengan bawah itu terdapat os radius dan os ulna. Untuk os radius itu yang sejajar dengan ibu jari, sedangkan os ulna sejajar dengan kelingking. Selanjutnya, setelah bagian antebrachii itu terdapat bagian manus atau bagian tangan. Nah, di bagian tangan itu terbagi menjadi karpal yang ini, kemudian metakarpal, dan bagian phalanx atau jari-jari. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagian clavicula. Untuk bagian clavicula sendiri, selanjutnya di bagian clavicula, di sini kita dapat melihat untuk korpus claviculanya. Untuk korpus clavicula sendiri, ini terdapat di bagian sini. Kemudian di sini terdapat tonjolan yang bisa kita bilang yaitu tuberculum conoideum. Kemudian di bagian sini terdapat ekstremitas sternalis dan ekstremitas acromalis. Nah, selanjutnya di bagian sini terdapat fascies articularis acromialis dan di bagian sini terdapat fascies articularis sternalis. Nah, di sini juga terdapat linea trapezoidea dan tuberculum conoideum. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian scapula. Nah, untuk bagian scapula di sini bisa kita lihat di bagian sini itu merupakan terdapat acromion. Nah, kemudian di bagian sini ini merupakan akromionnya dan di bagian sini juga merupakan akromion. Selain akromion, kita dapat melihat di sini ada spina scapula. Bagian sini merupakan spina scapula dan di atasnya itu terdapat fossa supraspinata dan di bawahnya, di bawah sini, ini terdapat fossa infraspinata. Lanjut di bagian sini ada cavitas glenoidalis, bisa kita lihat. Di bagian sini terdapat angulus acromili. Di sini terdapat processus coracoideus bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat angulus superior, margo superior, dan incisura scapula. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat bagian dari os humerus. Di bagian os humerus ini, pertama kita dapat melihat ada yang namanya caput humeri. Nah, di bagian sini, caput humeri. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian leher, itu terdapat column anatomicum. Nah, di bagian sini yang paling besar itu terdapat tuberculum maius dan tuberculum minus. Di antara dua tuberculum itu terdapat sulcus intertubercularis. Lanjut di bagian sini terdapat corpus humeri. Nah, di sini terdapat dua crista, yaitu crista tuberculi majoris dan crista tuberculi minoris. Di bagian bawah di sini terdapat condylus humeri dan terdapat trochlea humeri. Ini epicondylus untuk medialisnya, ini epicondylus lateralisnya. Di bagian ujung sini, seperti garis ini terdapat margo, tergantung letaknya, ada yang lateralis, ada yang medialis. Di sini terdapat fossa radialis, dan di sini terdapat fossa coronoidea. Selanjutnya, nah, di sini terdapat os ulna. Untuk os ulna kita bisa melihat terdapat olecranon. Di sini juga terdapat olecranonnya.
di sini di bagian ini oleh kanannya. Nah, di sini terdapat kaputnya, kaput ulna. Nah, selain itu juga di sini ini merupakan bagian korpus ulna. Nah, di sini juga terdapat processus coronoideus. Processus coronoideus di bagian sini. Ujung yang seperti lancip ini merupakan processus coronoideus. Kemudian di bawahnya seperti C ini ada incisura trochlearis bagian sini. Kemudian di sini terdapat incisura radialis. Kemudian di bagian sini terdapat margo interoseusnya. Margo interoseus karena di sebelahnya ulna ini ada os radialis. Di sini, di bagian sini, terdapat circumferentia articularis di dekat kalput ulna. Kemudian kita lanjut ke bagian os radialnya. Bagian sini, di sini bisa dibedakan ya untuk yang ulna itu seperti C, yang ini kaput radiinya. Dan di sini processus styloideus radiinya. Di bagian sini bagian korpus. Nah, di sini ya terdapat kolom di bawah kaput radii terdapat kolom radii, kemudian di bagian yang agak kasar ini merupakan tuberositas radii. Terdapat sebuah foramen nutrisium, kemudian di sini ada margo interoseus, kemudian di sini bagian sini juga ada margo anterior dan facies anterior. Kemudian kita akan lanjut ke bagian manus. Nah, di sini di proksimal terdapat os capoideum, kemudian di sebelahnya ada os lunatum. Di depan os lunatum itu terdapat os pisiform, kemudian os triquetrum, dan ada di sampingnya itu ada os hamatum. Di sampingnya lagi ada os capitatum, dan di sampingnya lagi ada os trapezoideum, dan terakhir di paling sini itu terdapat os trapezium. Nah, kemudian lanjut ke bagian bagian metakarpal. Bisa dilihat ini ada os sesamoidea, kemudian ini di bagian phalanx, ini terdapat phalanx proksimal, phalanx distal. Untuk phalanxnya, nah ini phalanx proksimal, phalanx distal. Ini di sini phalanx distalnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian ekstremitas bawah. Di bagian ekstremitas bawah ini bisa kita lihat di sini terdapat os coxae dan os sacrum. Di bagian sini, bagian femur, ini terdapat tulang os femur. Kemudian terdapat patella. Nah, kemudian di bagian cruris itu terdapat fibula dan tibia dan fibula. Untuk fibula yang lebih kecil dan tibia yang lebih besar atau lebih tebal. Kemudian di sini terdapat regiopedis. Langsung saja kita menjelaskan ke bagian os coxae. Di bagian sini terdapat promontorium. Di sini terdapat promontorium, kemudian di bagian sini terdapat os pubis. Di sini symphysis pubisnya. Nah, di sini merupakan os ischii. Bagian sini os ilium. Di sini os sacrum. Lanjutnya, kita akan lanjut ke bagian os femur. Nah, di sini terdapat caput femoris. Kemudian di bagian lehernya bisa kita bilang yaitu column femoris. Kemudian di sini terdapat trochanter mayor. Selain trochanter mayor juga terdapat trochanter minor. Kemudian terdapat linea intertrochanterica. Nah, di bagian sini merupakan corpus femorisnya. Sini merupakan corpus femoris. Yang ini merupakan kolom femoris yang tadi, dan ini untuk trochanter mayor, dan di sini untuk trochanter minor. Di bagian di corpus femor ini,
terdapat ada linea aspera, yang labium lateral dan labium medial. Di bagian ujung sini terdapat epicondylus lateralis, dan di bagian sini terdapat epicondylus medialis. Di bagian sininya terdapat fascies patellaris. Ini untuk condylus medialis dan ini untuk condylus lateralisnya. Yang ini untuk epicondylusnya. Dan selain itu di sini juga terdapat fascia poplitea. Selanjutnya kita akan membahas mengenai os tibia. Untuk tibia sendiri, di bagian sini terdapat condylus lateralis, bagian sininya. Kemudian ada condylus medialis, dan di bagian sini terdapat tuberositas tibiae. Di bagian sini merupakan korpusnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini terdapat incisura fibularis. Ini merupakan malleolus medialis, dan di bagian sini ada fascies articularis inferior dan fascies articularis malleoli medialis. Di bagian korpusnya, di bagian korpus itu terdapat margo interoseus dan margo anterior. Bagian sini merupakan fascies articularis fibularisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fibula. Fibula lebih kecil daripada si tibia tadi. Untuk apa ini terdapat apex capitis fibula, dan di sini terdapat caput fibula dan column fibula. Di bagian sini merupakan korpusnya. Di korpusnya terdapat foramen nutritium, fascies medialis, dan margo anterior, dan margo interoseus. Nah, ini merupakan fascies posterior. Dan di bagian sini terdapat fascies articularis malleoli lateralis, dan di bagian sini terdapat fossa malleoli lateralis. Di bagian sini yang agak menjorok dalam itu merupakan sulcus malleolaris, dan di bagian sini merupakan malleolus lateralis. Lanjut, kita akan ke bagian pedis atau bagian pergelangan kaki. Di sini terdapat talus, yang ini merupakan kaputnya. Nah, di bagian sini merupakan calcaneus. Ini calcaneus, yang ini trochlea tali. Nah, yang di bagian sini yang sejajar dengan hallux, ini merupakan os navicular. Dan di bagian sini juga terdapat os cuboideum dekat yang searah dengan digiti minimi. Nah, selain dua tulang ini, terdapat juga os cuneiformis yang terbagi menjadi 3, yaitu os cuneiforme medial, intermedium, sama lateral. Nah, ini untuk bagian bagian karpalnya, yang di sini merupakan bagian tarsal. Nah, yang di sini merupakan bagian metatarsal, dan yang bagian sini metatarsal. Nah, yang di bagian sini merupakan phalanxnya. Sama seperti bagian karpal tadi, di bagian sini juga ada phalanx proximal, phalanx media, dan phalanx distal. Nah, yang di sini merupakan ibu jari atau hallux. Di sini ada digitus secundus, digitus tertius, digitus quartus, dan digitus minimus atau digiti minimi. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam pengucapannya. Terima kasih banyak telah menonton video ini.